A few moments later. Pasar dan aktivitas ekonomi. Bagian pertama yaitu pengertian pasar yang akan disampaikan oleh Tika Adelia Lestari. Pasar merupakan tempat proses pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang ataupun jasa. Penjual disebut sebagai produsen dan pembeli disebut sebagai konsumen. Penjual dan pembeli ini saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Setelah mendengar penjelasan tentang pengertian pasar, kita lanjutkan ke fungsi dan peran pasar yang akan disampaikan oleh Aziza Pratiwi. Peran pasar. 1. Mengatur kegiatan produksi. Indikator harga yang terjadi di pasar mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Ketika harga faktor produksi seperti bahan baku mahal, perusahaan akan berusaha mencari bahan baku substitusi agar terlindungi dari bahan baku yang mahal. Jika barang substitusi pun mahal, perusahaan akan mengganti bahan baku dan alat pemrosesnya. Dengan indikator harga di pasar, perusahaan akan menentukan kombinasi yang pemakaian proses produksi yang paling efisien. 2. Menentukan harga dan nilai. Harga suatu barang ditentukan oleh pertemuan antara penjual dan pembeli atau ditentukan oleh pertemuan penawaran dan permintaan. Harga barang-barang terbentuk di pasar. Harga di pasar secara langsung menentukan nilai barang. Barang yang mahal cenderung memiliki nilai yang tinggi. 3. Mendistribusikan barang dan jasa. Pasar dapat memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Transaksi jual beli yang terjadi di pasar memungkinkan produsen menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Sebaliknya, konsumen dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan secara cepat dan mudah. Hal ini tentu saja mempengaruhi kegiatan distribusi. 4. Menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Pertemuan antara penjual dan pembeli di pasar dapat menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Konsumen yang membelanjakan uangnya dibatasi oleh jumlah uang yang terbatas. Jumlah unit barang yang dibeli pun tergantung kepada kemampuan konsumen. Demikian pula dengan produsen yang akan membeli faktor-faktor produksi. Jumlah unit yang akan dibeli tentu saja dibatasi oleh dana yang dimiliki produsen tersebut. 5. Menentukan stok barang untuk keperluan masa depan. Melalui indikator harga di pasar, konsumen dan produsen mengambil inisiatif untuk mengumpulkan barang. Pada saat harga barang di pasar murah, ada kecenderungan untuk membeli barang dalam jumlah yang banyak sebagai stok masa depan. 6. Melakukan promosi. Pasar digunakan sebagai tempat melakukan promosi. Pasar dikunjungi oleh pembeli. Titik itulah sebabnya pasar digunakan oleh produsen untuk memperkenalkan produk yang mereka hasilkan. Titik promosi dapat dilakukan untuk menyebarkan brosur, katalog, dan contoh produk. Baiklah, kita lanjutkan ke materi ketiga tentang jenis-jenis pasar yang akan disampaikan oleh Elsa Henizakia. Jenis-jenis pasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang faktor produksi. Yang pertama, pasar barang konsumsi adalah pasar yang konsumsi rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Contohnya ada baju dan celana, pangan seperti makanan dan minuman, papan seperti rumah, dan barang mewah seperti mobil. Yang kedua, pasar faktor produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang biasa digunakan oleh produsen. Contohnya tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan tenaga ahli. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi terakhir tentang bentuk pasar yang akan disampaikan oleh Kurnia Lindasari dan Tika Adelia Lestari. Pasar persaingan terbentuk menjadi dua, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah harga yang terbentuk cerminan keinginan produsen dan konsumen. Permintaan merupakan cerminan dari konsumen dan penawaran merupakan cerminan dari produsen atau penjual.
Ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, terdapat banyak pembeli tetapi mereka tidak dapat mempengaruhi harga. Yang kedua, banyaknya penjual. Yang ketiga, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dibedakan. Yang keempat, adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar. Yang kelima, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Yang keenam, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Contohnya seperti perusahaan beras. Bentuk pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli sebagai bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti substitusi yang lain. Pasar monopoli ini dapat menentukan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dengan perusahaan lain. Sebagai penentu harga, penjual di pasar monopoli dapat menaikkan harga produknya dengan cara mengurangi jumlah produknya. Namun, ketika harga barang yang dinaikkan terlalu mahal, konsumen akan mengganti produknya dengan barang substitusi yang lain. Ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama, hanya terdapat satu penjual. Yang kedua, banyak pembeli. Yang ketiga, produk di pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi. Yang keempat, adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa. Pasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Pasar memiliki dua bentuk, yaitu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna atau pasar monopoli. Sebagai tempat transaksi jual beli, pasar memiliki 6 peran. Yang pertama, mengatur kegiatan produksi. Yang kedua, menetapkan harga dan nilai. Yang ketiga, mendistribusikan barang maupun jasa. Yang keempat, menentukan jumlah pembelian dari penjualan. Yang kelima, menentukan stok barang untuk keperluan masa depan. Dan yang terakhir, melakukan promosi. Saya rasa penjelasan dari kami sudah cukup. Harapannya diskusi dari kami membawa benefit pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Saya mewakili kelompok saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan keterbatasan kami dalam menyampaikan materi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.